naik levelnya yang katakanlah yang tertinggi dulu gitu ya. Itu dia bisa mendeteksi keberadaan manusia itu di mana. GPS berarti. Nah, berarti kan GPS. Teknologi GPS itu harus menggunakan power. Tidak bisa menggunakan RFID tadi itu. Iya. Bagaimana caranya? Makanan dulu, Bobo. Oke, mau makanan. Nah, minum dulu nih. Apa sih? Kan sempat nih. Boy hilang. Tadi ngerokok nih ya? Tadi. Saya mesti dilarang merokok. Dilarang kerawan. Dua-duanya dilarang melakukan dulu. Oke. Tapi berarti yang berkembang, bisnis berkembang, mental, kejiwaan juga berkembang pesat nih ya. Ya, stabil lah, udah mulai stabil. Minum obat udah enggak. Lebih baik gini sih teman-teman, hindari itu Pak, karena sakit mental tuh gila banget. Kita benar-benar tahu ternyata kita dari kecil lihat orang gila itu, oh gini ternyata asalnya dari lemah bodoh gitu. Benar-benar luar biasa. Tidur nggak nyenyak gitu? Wow, tidak bisa tidur bahkan. Oh. Sampai pagi tidak bisa tidur. Pagi mulai beraktivitas, saya pernah itu 48 jam tidak tidur. Karena tidak bisa tidur memang. Tapi tampilan di luar biasa aja deh. Tampilan di luar biasa saja, normal. Di dalamnya. Di dalamnya. Oke. Ya, oke. Ya. Tapi kan jiwa semangat kan tetap membara lah. Maksudnya Ya, terpilah-pilah, lebih bijaksana kan begitu jadinya. Si Cang termasuk yang agak kaget sih nih dengarnya. Karena Cang tahu Ci itu orangnya yang super gimana ya? Fighting. Iya, fighting ya. Ci manusia paling oportunis nih yang kena dia nomor 2. Beneran. Serius. Itu dah yang bahaya sebenarnya. Kalau dulu Cang menganggap orangnya ekstrovert, oportunis itu akan jadi orang yang paling sukses di dunia menurut Cang gitu. Ya menurut saya juga. Tetapi hati-hati gitu. Hati-hatinya itu kadang oportunis itu tidak melihat got kecil di depan gitu. Itu buat teman-teman yang oportunis, buat teman-teman yang ekstrovert, apalagi salah ikut seminar yang go gitu ya, semuanya dibabat gitu. Saya termasuk salah satunya gitu. Semuanya dianggap tidak ada resiko gitu. Nah, di sanalah kesalahannya gitu. Tapi oportunis itu kan bukan hal yang negatif buruk sih gitu loh. Maksudnya oportunis itu kalau terlalu oportunis mungkin buruk jadinya gitu. Tapi kalau oportunis aja dia pandai melihat peluang gitu loh. Iya. Ya kan? Iya. Dalam tatanan oportunis itu kan. Ya, sampai hari ini pun masih tetap yang melihat Hendika oportunis, cuman dia lebih bijaksana. Dari pemilihan Kaori itu di sanalah oportunis yang bijaksana. Iya. Bahasa jangan. Next langsung. Apalagi yang kita gini nih, banyak sekali nih ilmu-ilmunya harus kita serap. Nanti kesemang 6 jam. Jangan panas Sini ada microchip implant. Nah, itu oportunis yang itu. Oportunis. Itu perbuatan kapitalis kan? Terlalu oportunis itu bentuk sebuah konspirasi kan? Tidak konspirasi itu sebenarnya. Itu memang fully kapitalis itu. Tapi dibuat oleh orang-orang yang tidak mampu, tapi dia pintar tapi tidak mampu mengambil peluang itu agar temannya yang man peluang tuh gitu. Ngai itu gitu. Tapi ntar lu, Ci sebagai orang IT nih melihat project implant tuh kan harusnya ini IT apa namanya? IT tingkat dewa no gitu modalnya kan. Kita disatukan sama apa namanya? Chip gitu loh. Jadi yang memang bukan kodratnya kita untuk menerima chip itu gitu. Tapi dari segi IT ini kan apa namanya? Kalau orang gila IT itu ya mungkin ya senang sekali bisa apa namanya? Bisa nanamin chip di tubuh manusia dan dia melihat data-data kayak gitu kan. Itu bukan suatu apa namanya? Passion. Ya, bukan suatu kesenangan bagi orang IT. Kalau Ci sebagai orang IT nih. Gitu. Pertanyaannya gimana? Sebagai orang IT. Sebagai orang IT, oke. Simpelnya Ci setuju nggak? Artinya
chip itu ditanamkan di tubuh manusia gitu. Karena itu kan hebat sekali gitu dari pandangan IT kan gitu. Ya. Gini ya, kalau kita bilang itu sebenarnya tidak kodratnya manusia gitu ya. Kita ambil potongan itu tadi dulu. Dengan ilmu kedokteran yang ada ya, itu tuh sebenarnya kan sudah melawan kodrat manusia sebenarnya. Mas memberikan imunisasi pun itu kan sebenarnya tidak yang seharusnya manusia kan tidak yang normalnya dia tidak akan diimunisasi gitu. Itu baru cairan. Sekarang produk misalnya KB spiral itu misalnya contoh. Itu kan tidak tidak kodratnya manusia, tetapi ya berjalan sesuai dengan kebutuhan gitu. Karena manusia punya free will yang apa kan tidak digaya gitu. Tuhan itu mempersembahkan itu gitu. Nah, kalau memasukkan chip di implan di tubuh itu sebenarnya sama saja sebenarnya memasukkan KB spiral ke tubuh manusia gitu. Sekarang kan tergantung tujuannya apa gitu. Sudah ada kok yang mengimplan itu untuk di negaranya saya lupa Swedia. Di Swedia ya, yang dimasukin untuk bayar tiket bus, bayar tiket apa gitu. Cuman sekarang implan chip di implan itu juga ada stratanya dia gitu. Stratanya itu yang paling bawah dia itu memakai yang namanya teknologi RFID. RFID itu adalah sebuah komponen yang tidak memerlukan power. Nah, kalau handphone ini kan butuh power nih, baru dia bisa hidup. Nah, kalau RFID itu dia nggak butuh power, dia hanya mendefinisikan dirinya dia sendiri seperti nomor handphone, dia punya ID sendiri gitu. Ketika ditempelkan di sebuah alat readernya itu, dia hanya bisa membaca itu gitu. Nah, jadi yang bisa dibaca adalah ID berapa ini gitu, 081 sekian gitu misalnya. Datanya ini, data manusia yang terdapat di sini itu bukan berada di chip ini gitu. Bukan berada di yang chip yang diimplan itu. Dia itu seperti NIK KTP lah gitu. Ya, datanya ada di server gitu. Rumah sakit, kita punya rekam medik. Pemerintah harus atur supaya semua rumah sakit itu rekam mediknya masuk ke server pusat gitu misalnya. Ketika dia ada tindakan medis yang urgent gitu, si rumah sakit di UGD dia tinggal nge-scan itu sudah kelihatan rekam mediknya semua gitu. Nah, itu yang paling rendah gitu. Naik levelnya yang katakanlah yang tertinggi dulu gitu ya. Itu dia bisa mendeteksi keberadaan manusia itu di mana. GPS berarti. Nah, berarti kan GPS. Teknologi GPS itu harus menggunakan power. Tidak bisa menggunakan RFID tadi itu. Bagaimana caranya? Simpelnya teknologinya itu begini. Dia itu akan ada alat GPS di sini dan ada nanti powernya juga. Bagaimana cara powernya? Pernah tahu nggak Samsung atau apa yang dia ngecas tanpa kabel? Ya. Nah, jadi di setiap titik-titik tempat umum itu akan ada power yang akan ketika kita diam di sana tuh dia ngecas nih gitu. Termasuk di rumah kita. Nggak perlu nempel kok, tinggal diam aja di sana gitu. Itulah yang akan menghidupi dari ini. Baru dia bisa ke GPS. Nah, gitu kira-kira ada teknologinya. Tapi menci bahaya loh, Ci. Ada GPS di Limanci, Ci. Kijak-kijak tahu aja kurun, Ci. Nggak masalah. Widya. Nggak masalah. Cut. Gudang Ci kan Pak yang gitu-gitu.